Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Mengingat luasnya materi pada KD ini, maka kami akan membagi menjadi 5 part atau 5 bagian. Sedangkan bagian yang pertama yaitu pengertian bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat negatif. Pengertian bilangan berpangkat. Kalau ditulis dalam bentuk umum, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N faktor, di mana A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah bilangan pangkat. Contoh nomor 1, mencari hasil pemangkatan bilangan-bilangan. A pangkat 5 sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Kenapa? Karena A berpangkat 5 sehingga A dikalikan A sebanyak 5 kali. B 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. C 4.2 pangkat 5. Di sini titik merupakan perkalian, sehingga sama dengan 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 128. D negatif 12 dalam kurung kuadrat di luar kurung sama dengan dalam kurung negatif 12 kali dalam kurung negatif 12 sama dengan 144. Untuk menghindari kesalahan tanda, kita kalikan tandanya dulu, yaitu negatif kali negatif positif, 12 kali 12 144, sehingga hasilnya adalah positif 144. Negatif 12 kuadrat, di sini negatif 12-nya tidak dikurung, maka penyelesaiannya sama dengan negatif dalam kurung 12 kali dalam kurung 12 sama dengan negatif 144. Negatif tidak ikut dikuadratkan karena apa? Karena negatif 12 kuadrat tanpa dikurung, maka yang dikuadratkan pada hakikatnya hanya bilangan 12 saja. Contoh F, A pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 sama dengan dalam kurung A pangkat 2 kali dalam kurung A pangkat 2 kali dalam kurung A pangkat 2 sama dengan A pangkat 6. Nah, kalau kita perhatikan, pangkat 6 ini merupakan jumlah dari 2 ditambah 2 ditambah 2. Yang G, negatif 4A dalam kurung pangkat 3 sama dengan negatif 4A dalam kurung kali negatif 4A dalam kurung kali negatif 4A dalam kurung. Sekarang kita kalikan tanda dulu. Negatif kali negatif positif, kalikan negatif negatif. 4 kali 4 16 kali 4 64. A kali A pangkat 2 kalikan A pangkat 3, sehingga hasilnya sama dengan negatif 64 A pangkat 3. Contoh H, 2 kali dalam kurung negatif 6A kuadrat terus kuadrat di luar kurung sama dengan 2 kali negatif 6A kuadrat dalam kurung kali negatif 6A kuadrat dalam kurung sama dengan, kita tulis dulu, 2 kali negatif kali negatif positif 6 kali 6 36 A pangkat 2 kali A pangkat 2 A pangkat 4, sehingga 2 kali 36 A pangkat 4 sama dengan 72 A pangkat 4. Kita perhatikan contoh yang nomor 2, menentukan nilai suatu variabel. Yang A X pangkat 3 sama dengan negatif 125.
Negatif 125 kita jadikan bilangan berpangkat 3, sehingga X pangkat 3 sama dengan negatif 5 dalam kurung pangkat 3. Maka X sama dengan negatif 5. Yang B, X pangkat 2 sama dengan 169. 169 kita jadikan bilangan berpangkat 2, karena X-nya juga pangkat 2. Maka X pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. X sama dengan 13. Yang C, Y pangkat 5 sama dengan negatif 7 19 per 32. Ini pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa caranya. 32 kali 7 ditambah 19 ketemunya 243. Pernya tetap pakai angka 32, sehingga Y pangkat 5 sama dengan negatif 243 per 32. Nah, ruas kanan juga kita jadikan bilangan berpangkat 5, sehingga menjadi Y pangkat 5 sama dengan dalam kurung negatif 3 per 2 pangkat 5. Maka Y sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian yang D, dalam kurung X plus 5 pangkat 3, pangkatnya di luar kurung sama dengan 8. 8 dijadikan bilangan berpangkat 3 menjadi 2 pangkat 3, sehingga dalam kurung X plus 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Maka X plus 5 sama dengan 2, X sama dengan 2 negatif 5. Negatif 5 berasal dari plus 5 yang ada di ruas kiri, pindah ke kanan jadi negatif 5. Sehingga X sama dengan negatif 3. Nah, untuk submateri yang berikutnya adalah bilangan berpangkat 0. Sebelumnya kita harus tahu dulu pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. A pangkat N dibagi A pangkat I sama dengan A pangkat N dikurangi I. Nah, dari bentuk umum tersebut coba kita lihat pada contoh perhitungan yang A. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 5 sama dengan 3 pangkat 0. Bawahnya 3 pangkat 5 dibagi 35 ini dengan jalan penguraian, yaitu 3 kali 3 sampai 5 kali dibagi 3 kali 3 juga sebanyak 5 kali menyesuaikan pangkatnya, sama dengan 243 dibagi 243 sama dengan 1. Maka dengan demikian 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, karena 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 juga sama dengan 1, maka bisa ditulis 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang B, dalam kurung negatif 2 pangkat 4 dibagi negatif 2 pangkat 4 sama dengan dalam kurung negatif 2 pangkat 4 dikurangi 4 sama dengan dalam kurung negatif 2 pangkat 0. Bawahnya dengan jalan penguraian, negatif 2 dalam kurung pangkat 4 sama dengan negatif 2 dalam kurung kali negatif 2 dalam kurung sebanyak 4 kali. Yang bawah penyebutnya juga negatif 2 dalam kurung pangkat 4 juga diuraikan sama dengan negatif 2 dalam kurung kali negatif 2 dalam kurung sebanyak 4 kali, yang hasilnya sama dengan yang atas 16 per yang bawah 16 sama dengan 1. Maka negatif 2 dalam kurung pangkat 4 dibagi negatif 2 dalam kurung pangkat 4 sama dengan negatif 2 dalam kurung pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sekarang yang C, 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 3 sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 0 pangkat 0. Dengan jalan penguraian yang di bawah ini, 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 3 sama dengan 0 pangkat 3 yang di atas berarti 0 kali 0 kali 0. Yang di bawah juga 0 pangkat 3, 0 kali 0 kali 0, sehingga sama dengan 0 dibagi 0. Nah, kita tahu bahwa 0 dibagi 0 tidak bisa dihitung atau tidak terdefinisikan.
Dari uraian di atas, maka bentuk umum bilangan berpangkat 0 dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk semua bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, selalu bahwa A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Contoh perhitungan. Menentukan hasil dari bilangan berpangkat 0. Yang A 7 pangkat 0 langsung saja sama dengan 1. Dalam kurung negatif 12 pangkat 0 sama dengan 1. C dalam kurung 2A pangkat 0 sama dengan 1. Yang D dalam kurung dalam kurung 5/7 pangkat 0 sama dengan 1. Yang E dalam kurung X plus Y pangkat 0 sama dengan 1. Adik-adik, sekarang untuk submateri yang berikutnya, yang ketiga adalah bilangan berpangkat negatif. Perhatikan tabel berikut. Kita buat tabel yang baris atas 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai ke kanan. Kalau kita perhatikan ternyata pangkatnya selalu berkurang 1 untuk suku yang berikutnya. Nah, yang bawah itu hasil perpangkatan dari bilangan yang di atas. Kita lihat kolom yang pertama 2 pangkat 4 hasilnya 16, ini angka yang di bawah, hasil dari yang di atas. Kemudian 2 pangkat 3 hasilnya angka yang di bawah ini 8. Terus berikutnya 2 pangkat 2 angka yang di bawah 4. Nah, kalau kita lihat dari 16 menjadi 8 menjadi 4, ternyata suku berikutnya adalah dengan membagi 2 suku sebelumnya, sehingga 16 bagi 2 8, terus 8 dibagi 2 4, 4 dibagi 2 2, 2 dibagi 2 1, terus 1 dibagi 2 setengah, dan seterusnya selalu dibagi 2. Nah, dari tabel tersebut kita ambil bilangan-bilangan berpangkat negatif sebagai berikut. Kita lihat pada kolom ini yang 2 pangkat negatif 1 bawahnya setengah. Kita tulis 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2. Jadi pangkatnya menjadi positif kalau turun ke bawah. Sekarang 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/2 pangkat 3, dan seterusnya sampai yang terakhir 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1/2 pangkat 5. Contoh nomor 1, menentukan hasil bilangan berpangkat negatif. A 3 pangkat negatif 4. Biar bisa dihitung, kita turunkan dulu 3 pangkat negatif 4 sehingga menjadi 1/3 pangkat 4 sama dengan 1/81. Yang B 4.10 pangkat negatif 2, titik artinya perkalian ini. Sehingga kalau pangkat yang negatif diturunkan menjadi 4/10 pangkat 2 sama dengan 4/100. Kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi 4, maka hasilnya sama dengan 1/25. Yang C 8/10 pangkat negatif 3. Nah, 10 pangkat negatif 3 biar bisa diselesaikan dirubah menjadi positif. Caranya dinaikkan ke atas sehingga sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 sama dengan 8 kali 1000 sama dengan 8.000. Nomor 2, mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Yang A pangkat 3, B pangkat negatif 2. Ini yang dirubah berarti B pangkat negatif 2 sama dengan A pangkat 3, B pangkat negatif 2 turun ke bawah menjadi positif, sehingga per B pangkat 2. Yang B negatif 2.4 pangkat negatif 3 sama dengan negatif 2/4 pangkat 3. Loh, kalau misalnya ada yang bertanya kenapa negatif 2 tidak diturunkan, karena negatif 2 ini bukan negatif bilangan pangkat tapi bilangan pokok, sehingga tidak perlu diturunkan. Kemudian yang C
X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat negatif 4 per X pangkat negatif 3 Z pangkat 5 sama dengan, berarti pangkat yang di atas negatif biar positif diturunkan, kemudian pangkat yang di bawah yang negatif biar positif kita naikkan, sehingga X pangkat 4 X pangkat 3 Y pangkat 2 per Z pangkat 5 Z pangkat 4 sama dengan, di sini ada suku yang sama yang pembilang atau yang di atas, yaitu X pangkat 4 kali X pangkat 3. Ini langsung kita cari dengan menjumlahkan pangkatnya, sehingga X pangkat 7 Y pangkat 2 per Z pangkat 5 kali Z pangkat 4, kita jumlahkan pangkatnya sehingga Z pangkat 9, maka hasilnya X pangkat 7 Y pangkat 2 per Z pangkat 9. Contoh nomor 3, menyatakan bilangan dalam bilangan berpangkat sederhana. A 1/243 sama dengan 1/3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat negatif 5. Yang B 1/49 Y pangkat 4 sama dengan 1/7 pangkat 2 Y pangkat 4 sama dengan 7 pangkat negatif 2 Y pangkat negatif 4. C AB per dalam kurung A plus B pangkat 3 sama dengan AB kali dalam kurung A plus B pangkat negatif 3. Kemudian yang D 8x pangkat 6 Y pangkat 2 per dalam kurung 2xy pangkat 2 sama dengan 8x pangkat 6 Y pangkat 2 per 2 pangkat 2 X pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan 8x pangkat 6 Y pangkat 2 per 4x pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 4. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya dengan kode yang sama. Jangan lupa like dan subscribe. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.